Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok dengan anggota Salsiana Rusfatiha, Jessica, Andini Pramudita, dan saya sendiri Lerian Kurnisa. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami membawa topik lingkungan di daerah kami sendiri, lebih tepatnya dengan judul tumpahan minyak di Kepri. Selamat mendengarkan. Perairan sekitar Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tercemar tumpahan minyak hitam sisa pembersihan kapal tanker. Minyak hitam tersebut diduga terbawa arus dari pembuangan yang dilakukan kapal-kapal di sekitar perairan perbatasan. Tumpahan minyak mulai terlihat sejak Rabu pagi kemarin di sekitar Pantai Impian, kawasan tepi laut Anjung Cahaya hingga ke pemukiman penduduk Teluk Keriting. Selain mengakibatkan air laut kotor dan berminyak, limbah tersebut juga menempel seperti aspal serta mengeluarkan bau tidak sedap. Untuk memastikan limbah yang mencemari laut tersebut berbahaya, Dinas Lingkungan Hidup langsung turun melakukan pengecekan dan mengambil sampel untuk diperiksa. Kepulauan Riau memiliki wilayah laut yang sangat potensial dengan sumber daya alam kelautan yang melimpah dan lokasi strategis di jalur perdagangan. Namun, wilayah laut yang luas ini juga menyebabkan masalah pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Dampaknya merugikan sektor ekonomi, perikanan, dan pariwisata di Kepulauan Riau. Pemerintah Kepulauan Riau melakukan upaya penanggulangan untuk mengatasi isu ini, tetapi dampaknya terhadap ekosistem laut masih perlu diperhatikan. Tumpahan minyak di Kepulauan Riau sering disebabkan oleh kecelakaan kapal atau pembersihan minyak ilegal. Banyaknya lalu lintas kapal di Selat Malaka dan perairan dangkal Kepulauan Riau menjadi faktor penyebabnya. Tumpahan minyak akibat kecelakaan bisa sangat besar, sedangkan tumpahan minyak ilegal terjadi saat kapal tanker membersihkan minyak sisa-sisanya di perairan dan membuangnya secara rahasia. Tindakan ilegal ini dilakukan karena lebih murah dan menghindari denda atau biaya tambahan ketika masuk ke Singapura. Penegakan hukum sulit dilakukan karena sulit mengidentifikasi pelaku tumpahan minyak ilegal. Bintan adalah daerah yang setiap tahunnya mengalami kasus tumpahan minyak yang diduga berasal dari aktivitas pembersihan tangki dan pembuangan limbah hitam, yang menyebabkan dampak buruk pada beberapa daerah yang bergantung pada sektor pariwisata. Daerah pesisir sangat rentan terhadap pencemaran tumpahan minyak dari kecelakaan kapal tanker atau prosedur operasional yang tidak sesuai dari industri minyak dan gas. Berdasarkan wawancara dan laporan pemerintah setempat, tumpahan minyak di Pulau Bintan terdeteksi di beberapa wilayah pantai utara, seperti Sobong Pereh, kawasan pariwisata Sakera Lagoy, Desa Berakit, dan Desa Penggundang. Ada beberapa kasus tumpahan minyak yang pernah terjadi di Kepulauan Riau. Yang pertama adalah tumpahan minyak PT Internusa Mandiri atau PIM yang terjadi di Karimun pada tahun 2018. Yang kedua, tumpahan minyak akibat kecelakaan kapal MT Alia Remuk dan MV Sinar Kapuas terjadi di perairan perbatasan Singapura dan Kepulauan Riau pada tahun 2015. Yang ketiga, tumpahan minyak PT MT. Tumpahan minyak ini akibat kecelakaan kapal terjadi di Bintan pada tahun 2021. Yang keempat, MT Patriot andalan dengan kapal PT Manggola Trans yang terjadi di Batam pada tahun 2021. Yang kelima, tumpahan minyak akibat tenggelamnya kapal tanker yang terjadi di Batam juga pada tahun 2021. Dan yang keenam, tenggelamnya kapal KM Hatamas II yang terjadi di Natuna pada tahun 1996. Kemudian selanjutnya adalah regulasi pemerintah terhadap pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Yang keempat, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang lingkungan hidup, kerugian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kelima ada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Kepmenkp 2016 dan Perikanan. Yang keenam ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2013 tentang pencegahan pencemaran di perairan dan pelabuhan. Yang ketujuh, Keputusan Gubernur Riau 7 Kepulauan Nomor 742 Tahun 2018 dan yang kedelapan adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 263 Tahun 2022.
Dampak tumpahan minyak di Kepulauan Riau adalah 1. Merusak sektor ekonomi, terutama perikanan dan pariwisata, mengakibatkan kehilangan pendapatan dan pekerjaan bagi masyarakat setempat. 2. Menghancurkan ekosistem perairan dan mengurangi keanekaragaman hayati, mengancam habitat binatang dan keseimbangan ekosistem. 3. Menyebabkan pencemaran udara yang berdampak pada masalah pernapasan dan penyakit kulit bagi masyarakat yang terkena dampaknya, dan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan budaya lokal yang bergantung pada laut dan sumber daya alam Kepulauan Riau. Saran untuk pemerintah setempat maupun pusat adalah dengan mengkoordinasikan upaya pembersihan dengan pihak-pihak terkait, seperti Badan Pengelola Transportasi Laut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan pihak swasta yang terkait dengan industri perkapalan dan migas. Lalu meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kapal-kapal yang melintasi perairan Kepulauan Riau, termasuk melaksanakan inspeksi dan penegakan hukum bagi kapal-kapal yang terbukti melakukan tindakan merusak lingkungan. Tumpahan minyak di Kepulauan Riau dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencegah terjadinya tumpahan minyak dan menangani tumpahan minyak yang terjadi secara cepat dan tepat agar dampaknya dapat diminimalisasikan. Selain itu, dibutuhkan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah tumpahan minyak di perairan Kepulauan Riau. Baik teman-teman, sepertinya sekian saja dari kelompok kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Warga Batam Kepulauan Riau resah akibat tumpahan minyak yang mencemari kawasan wisata Pantai Melayu. Tumpahan minyak ini diduga berasal dari kapal asing yang terbakar di perairan Malaysia beberapa hari lalu. Bau menyengat minyak tercium saat memasuki kawasan wisata Pantai Melayu di Kecamatan Nongsa, Batam. Tumpahan minyak ini diduga berasal dari kapal tanker MT Fablo dengan tujuan Singapura, Cina yang terbakar Senin lalu di perairan Malaysia. Akibat tumpahan minyak ini, warga tidak bisa menikmati kawasan wisata Pantai Melayu. Tidak hanya itu, para nelayan juga kesulitan mencari ikan karena banyak yang mati dan berpindah ke tempat lain. Untuk mengantisipasi tumpahan minyak ini, petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam menyisir dan mengangkat sisa limbah yang menumpuk di bibir pantai. Menurut IP Kabid Perlindungan Lingkungan Hidup DLH Kota Batam, tumpahan minyak ini juga mencemari perairan Pulau Bintan. Itu memang di OPL Timur atau di sebelah barat Bintan itu ada cemaran yang bersumber kita nggak tahu, tapi cemarannya cukup luas, kurang lebih 13,7 km persegi. Yang Bintan itu sudah kebagian, tanggal 1, tanggal 2 sudah kebagian, sisanya inilah yang masuk Batam. Pencemaran limbah minyak di perairan Batam, terutama Nongsa, sudah kerap terjadi. Tidak hanya karena insiden kapal terbakar atau tenggelam, tapi juga akibat adanya kapal yang membersihkan tangki di tengah laut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa Anyus melaporkan. Pantai Kampung Melayu Batu Besar Nongsa, Kota Batam tercemar limbah minyak hitam atau slug oil yang dibawa ombak. Diduga minyak hitam berasal dari tumpahan kapal tanker MT Fablo destinasi Cina yang dikabarkan terbakar 2 hari lalu di perairan Malaysia. Akibat tumpukan minyak yang mencemari laut dan pantai akan sangat merugikan warga setempat, terutama nelayan. Hal ini karena bau minyak yang menyengat membuat ikan mati atau berpindah ke tempat lain. Menurut IP Kabid Perlindungan Lingkungan Hidup DLH Kota Batam mengatakan, tumpahan limbah slug oil juga mencemari perairan Bintan. Dugaan kita belum tahu, Bu, ya, tapi memang kalau kita melihat data satelit dari Badan Riset BRIN, tanggal 30 rilisnya jam 10, itu memang di OPL Timur atau di sebelah barat Bintan itu ada cemaran, kita nggak tahu, tapi cemarannya cukup luas, kurang lebih 13,7 km persegi.